Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari Kamis 24 September 2020 bersama saya Kiki Amelia. Sahabat, untuk informasi pertama datang dari Suara Sidoarjo. Ada Billy Patopowi membawa berita, 1 minggu operasi justisi, kesadaran masyarakat terkait protokol kesehatan semakin meningkat. Sahabat, dampak diterapkannya operasi justisi terkait penegakan disiplin patuh protokol kesehatan sudah menunjukkan hasil yang positif. Memasuki 1 minggu pelaksanaannya, kesadaran masyarakat dinilai sudah mulai meningkat. Hal ini disambut positif Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo. Sebelumnya tidak diperkirakan hasilnya akan maksimal terkait dengan sanksi denda yang diberlakukan. Disampaikan Kombes Pol Sumarji saat ditemui setelah selesai rapat koordinasi dalam rangka peningkatan disiplin protokol kesehatan kesiapan pilkada di Gedung Serbaguna Polresta Sidoarjo pada Senin 21 September. Ya, jadi begini, ini adalah sesuatu yang tidak kita perkirakan. Kami berpikir awalnya tidak akan maksimal hasilnya dengan denda ini. Ternyata rupanya masyarakat ini lebih takut kalau didenda gitu. Buktinya sekarang beberapa hari ini, mulai dari hari Jumat sampai dengan hari Senin ini, untuk bisa menemukan masyarakat yang tidak menggunakan masker, terutama di jalan-jalan protokol, itu sudah sulit sekali. Selanjutnya, Polresta Sidoarjo akan melakukan penyisiran di tempat-tempat dan komunitas yang selama ini kurang tersentuh. Prioritas juga akan dilaksanakan berdasarkan peta epicentrum. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Selanjutnya bergeser ke Tuban, ada Huswatun Anissa dari Pradia Suara Tuban sudah siap mengabarkan Satlantas Polres Tuban bagikan 25.000 masker pada momen HUT Bayangkara ke-65. Satuan Lalu Lintas Polres Tuban selama momen peringatan HUT Lantas Bayangkara ke-65 tahun 2020 telah membagikan kurang lebih 25.000 masker kepada warga dan pengguna jalan di Bumi Wali. Pada peringatan HUT Lantas pada Selasa 22 September 2020 juga dilakukan pembagian masker dan paket sembako secara serentak oleh jajaran Polantas di seluruh Provinsi Jawa Timur pada pukul 9 pagi selama 65 detik. Kasat Lantas Polres Tuban AKP Argo Budi Sarwono mengatakan peringatan HUT Lantas kali ini mengangkat tema pembagian sebanyak 22.200.000 masker yang dilakukan seluruh Satlantas Polres di Provinsi Jawa Timur. Baik, kami informasikan kami serentak se-Jawa Timur melaksanakan gebyar pembagian masker yang mana dalam rangka hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-65. Tema yang diusung pada kesempatan pagi hari ini gebyar pembagian masker 2.200.000 masker serentak jajaran Satlantas Jawa Timur, dan juga pada kesempatan pagi hari ini kami juga membagikan paket sembako berupa beras kepada tukang becak yang berada di sekitar pos patung ini. Ditambahkan, paket sembako selain diberikan kepada tukang becak dan warga yang membutuhkan, juga didistribusikan pada korban laka lantas di Tuban. Total ada 65 paket sembako berupa beras yang didistribusikan. Huswatun Anissa, Pradia Suara Tuban untuk Buletin Jawa Timur. Mega Kristi dari RGR FM Tulungagung menginformasikan launching mobile COVID-19. Pemerintah Kabupaten Tulung Agung bersama Polres Tulung Agung dan Kodim 0807 Tulung Agung meluncing tim pemburu pelanggar protokol kesehatan atau Mobile COVID Hunter yang dilaksanakan di Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso. Dalam kegiatan tersebut diikuti oleh Satpol PP Kabupaten Tulung Agung, Dinas Perhubungan, BPBD, Dinkes Diskom Info, Polres Tulung Agung, dan Kodim 0807 Tulung Agung. Dalam kegiatan tersebut, sebagai pimpinan apel Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Biro MM yang didampingi oleh Dandim 0807 Tulung Agung, Letkol Infantri Mulyo Junaidi SEM Trihan, dan Kapolres Tulung Agung AKBP Eva Guna Pandia SIK SHMH. Dalam sambutannya, Bupati Tulung Agung Dr. Andes Marioto Biro MM menyampaikan, Mobile COVID Hunter ini adalah salah satu instrumen yang sangat baik yang digunakan untuk memutus penyebaran COVID-19 dan sebagai upaya untuk menyambut adaptasi kebiasaan baru saat ini. Dengan mengenakan masker, memiliki efektivitas pencegahan penularan hingga 60%. Diharapkan tim pemburu pelanggar protokol kesehatan atau Mobile COVID Hunter mampu meningkatkan kesadaran
kesadaran masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan guna menurunkan tingkat penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tulung Agung. Dilanjutkan dengan amanat Kapolres Tulung Agung AKBP Eva Guna Pandia SIK SHMH menyampaikan sebagai bentuk upaya penegakan hukum dan pendisiplinan masyarakat dalam implementasi Inpres nomor 6 tahun 2020, tim pemburu pelanggar protokol kesehatan, tim mobil COVID Hunter yang terdiri dari petugas gabungan, TNI Polri dan Satpol PP, serta instansi terkait yang bertugas melakukan patroli operasi justisi baik siang maupun malam dengan sasaran masyarakat yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan di wilayah Kabupaten Tulung Agung. Dengan dibentuknya tim pemburu pelanggar protokol kesehatan atau tim mobile COVID Hunter ini, diharapkan masyarakat lebih tertib menerapkan protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Saya Mega Kristi, 90,1 RKI FM Tulung Agung. Dari Tulungagung, kita beralih ke Pasuruan. Sofia Latif, Suara Pasuruan membawa berita, selama 14 hari, seluruh kegiatan yang mendatangkan massa dihentikan atau ditunda. Terhitung 24 September sampai 8 Oktober 2020, seluruh kegiatan di Kabupaten Pasuruan yang mendatangkan massa untuk sementara waktu dihentikan atau ditunda. Hal ini terdapat dalam surat edaran Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan yang ditandatangani oleh Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan HM Irsad Yusuf per tanggal 21 September 2020. Itu yang disampaikan juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasuruan, Saifuddin Ahmad, seperti yang dilaporkan Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan. Penanganan coronavirus disease COVID-19 daerah Kabupaten Pasuruan nomor 360/22/COVID-19 angka Romawi 9/2020 tentang pengetatan pemberlakuan Peraturan Bupati Pasuruan nomor 36 tahun 2020, Peraturan Bupati Pasuruan nomor 52 tahun 2020 dan penundaan sementara Surat Edaran Bupati tentang standar operasional prosedur terkait hajatan, pentas musik, seni dan budaya, TPQ, Madin, serta kegiatan keagamaan lainnya di Kabupaten Pasuruan. Sofia Latif, Suara Pasuruan. Dari Kabupaten Blitar, ada Ninda Alivia Persada FM telah siap menginformasikan jaminan kenyamanan wisatawan di Sparbudpora Kabupaten Blitar siapkan strategi promosi berbasis digital. Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar Suhendro Winarso menyampaikan Kabupaten Blitar memiliki potensi wisata luar biasa dari seluruh sektor. Namun dilihat dari kunjungan wisata belum berbanding lurus dengan potensi yang dimiliki. Potensi yang ada belum banyak dikenal atau didengar oleh para wisatawan. Sehingga salah satu strategi di dunia digital dengan melakukan promosi wisata berbasis digital harus dipacu. Suhendro menuturkan saat ini sedang berproses menyiapkan strategi menarik wisatawan tahun 2021. Saat ini pihaknya sudah memiliki media 2 bahasa, kemudian menyiapkan aplikasi baru yang unik terkait dengan wisata untuk konsumsi anak-anak. Aplikasi lain untuk menjawab tuntunan wisatawan yang efektif dan efisien secara waktu. Sehingga setelah melihat aplikasi mereka tahu ke Kabupaten Blitar habis biaya berapa, pergi kemana, menginap di mana, membeli oleh-oleh di mana hingga angkutan memakai apa. Dengan kepastian informasi data, maka wisatawan akan lebih tertarik. Namun kalau yang dipromosikan hanya keindahan destinasinya, wisatawan akan berpikir dan kebingungan. Blitar itu mempunyai potensi wisata yang luar biasa ya, potensi dari seluruh sektor termasuk dari potensi seni budaya, terus potensi pemudanya, potensi olahraga luar biasa. Tapi kalau dilihat dari kunjungan wisatanya ini belum berbanding lurus dengan potensi yang kita miliki. Suhendro menambahkan kesulitan di tahun depan dipastikan luar biasa. Harapannya pandemi segera berakhir sehingga rencananya pariwisata sudah normal dan lari kencang. Namun jika 2021 pandemi belum berakhir, pihaknya akan melakukan penyesuaian lagi. Dinda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Selanjutnya kita pindah ke Banyuwangi. Akbar Wiyana, Blambangan FM membawa berita, PT Inka menggelar pelatihan pengelasan untuk lulusan SMK di Banyuwangi.
meningkatkan kapasitas para lulusan SMK Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di industri perkeretaapian. PT Industri Kereta Api PT Inka menggelar pelatihan las atau welding bagi pemuda setempat. Pelatihan ini secara simbolis dibuka Bupati Banyuwangi Abdullah Aswar Anas di SMK Ihya Ulumuddin Singojuruh Banyuwangi pada Selasa kemarin. Direktur Operasi PT Inka I Gede Agus Prayatna yang turut hadir di sana mengatakan bahwa target peserta pada kesempatan kali ini sebanyak 20 orang yang merupakan lulusan dari SMK. Pelatihan ini digelar sebagai upaya menumbuhkan tenaga kerja terampil di bidang pengelasan. Gede mengatakan pelatihan dari PT Inka tidak berhenti pada teknik pengelasan saja, namun juga akan pelatihan susulan seperti kelistrikan. Sebagai informasi, saat ini PT Inka sedang menyelesaikan pembangunan pabrik kereta api di Banyuwangi. Pabrik yang berorientasi ekspor dan bakal menjadi terbesar di Asia ini menggandeng perusahaan asal Swiss. Sementara itu, Bupati Anas mengapresiasi langkah Inka yang terus mendorong pengembangan SDM daerah. Anas mengatakan bahwa pendirian pabrik Inka di Banyuwangi merupakan momentum mengembangkan teknologi di daerah. Akbar Wiana melaporkan. Kita bergeser ke Pamekasan, ada Eza Mahesa dari Ralita FM yang sudah siap melaporkan Lapas kelas 2A kerjasama dengan SMK 3 Pamekasan tingkatkan pembinaan kemandirian. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pamekasan kerjasama dengan SMKN 3 Pamekasan tingkatkan pembinaan kemandirian sekaligus pelatihan pembuatan roti bagi residen rehabilitasi medis adiksi narkotika yang dihadiri oleh Kepala Lapas Kelas 2A Pamekasan, Dokter Rehabilitasi Medis, Kepsek SMKN 3, dan warga binaan rehabilitasi medis Lapas Kelas 2A Pamekasan. Hanafi selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pamekasan melalui Dr. Kristianto sebagai Manajer Program Rehabilitasi Medis mengatakan kepada reporter Ralita FM, kerjasama lapas dengan SMKN 3 Pamekasan merupakan upaya untuk memberikan pelatihan skill serta meningkatkan pembinaan kemandirian untuk residen rehabilitasi medis adiksi narkotika pada periode tahap kedua tahun 2020. Menurut Kristianto, pelatihan skill ini akan sangat berguna sekali agar mereka memiliki kemampuan dan berkreasi, di mana sebagai pelengkap program pelatihan mereka juga telah diberikan skill-skill khusus yang sesuai dengan minat dan bakat yang sesuai dengan ketentuan lapas. Sementara pelatihan yang dipilih adalah skill dalam pembuatan roti. Hanafi menambahkan dalam keterangan tertulis kerjasama ini berkat usulan dan gambaran prospek nilai-nilai yang bermanfaat, sehingga kerjasama yang telah terjalin dapat dikembangkan melalui program-program yang lain. Di antaranya adalah pemberdayaan masyarakat agar dapat berwirausaha. Eza Maisa, Ralita FM mengabarkan. Dari Maruzar Iskandar, LPPL Suara Gresik telah siap menginformasikan Dinas Pertanian melakukan peninjauan ke daerah terdampak kekeringan air. Selasa, 23 September 2020, Dinas Pertanian Kabupaten Gresik mengantisipasi kemarau yang terjadi di Kabupaten Gresik sejak bulan Juli lalu dengan melakukan peninjauan ke daerah yang terdampak kekeringan air musim kemarau. Kepala Bidang Hortikultura, Adi Sarjoto, memberikan tanggapan mengenai kekeringan air di musim kemarau ini. Jadi kalau program kami di musim kemarau ini, itu secara umum itu menginventaris wilayah-wilayah yang memang betul-betul kesulitan air, dan itu sudah kami antisipasi ketika bulan insya Allah Juli itu kami menginventaris, mendata lokasi-lokasi yang mana yang sekiranya ketika musim kemarau ada kendala air, karena memang air itu kan faktor utamanya Kemudian yang kedua, peralihan dari musim ini, jadi anomali cuaca itu kan juga tidak menentu. Itu kami lakukan juga masalah serangan hama. Harapannya, rekan-rekan petani dapat meninjau tanaman secara dini dan berkala agar untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau ini. Maruzar Iskandar melaporkan dari Suara Gresik untuk Buletin Jawa Timur. Dari Kota Blitar, ada Kirana Nisa. Mahardika FM membawa berita, KPU Kota Blitar tetapkan pasangan calon pada Pilwali 2020. Setelah melalui beberapa tahapan, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Blitar akhirnya menetapkan calon wali kota dan wakil wali kota Rabu 23 September 2020. Pasangan Santoso Cucu Sunario dan Henry Pradipta Anwar Yasin Hermanto secara resmi ditetapkan sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Blitar. Khairul Umam, Ketua KPU Kota Blitar, mengatakan penetapan calon dilakukan secara tertutup di kantor KPU Kota Blitar untuk menghindari kerumunan massa. Hal ini sesuai dengan PKPU nomor 10 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan di
masa pandemi COVID-19. Menurut Umam, jika penetapan dilaksanakan secara terbuka, maka harus mengundang Bapaslon. Pendukung masing-masing Bapaslon diperkirakan mengiringi sehingga akan terjadi kerumunan. Oleh karena itu, KPU melakukan penetapan secara tertutup hanya diikuti internal komisioner KPU dan LO. Umam menegaskan dalam penetapan kali ini 2 Bapaslon dinyatakan memenuhi syarat dan bisa maju ke tahapan berikutnya, yaitu pengundian nomor urut yang akan dilaksanakan Kamis 24 September 2020. Pada tahapan ini KPU Kota Blitar akan mengundang kedua calon karena pengambilan nomor urut dilakukan oleh masing-masing pasangan calon. Alhamdulillah, ya karena hari ini sudah kita tetapkan, jadi dua-duanya sudah kita nyatakan memenuhi syarat, tinggal besok pengundian nomor urut. Ya. Sementara itu Sobat, meskipun dilakukan secara tertutup, proses penetapan paslon Pilwali 2020 mendapat pengawalan ketat dari jajaran TNI Polri. Kirana Nisa, Mahardika FM. Renata Surya, Suara Ngawi menginformasikan, Dinkop dan BPN Ngawi gelar sosialisasi kegiatan fasilitasi pembiayaan koperasi usaha mikro dan penyerahan SHAT. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro bekerja sama dengan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ngawi gelar sosialisasi kegiatan fasilitasi pembiayaan koperasi usaha mikro dalam rangka pemulihan ekonomi nasional dan penyerahan sertifikat hak atas tanah atau SHAT. Sebanyak 1.200 sertifikat diberikan kepada pelaku UMKM yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk diagunkan dan dijadikan modal dalam peningkatan usahanya. 1.200 sertifikat yang diserahkan tersebut diantaranya yang berada di wilayah Desa Beran, Karangasri, Grudo, dan Jururejo. Oni Anwar, Wakil Bupati Ngawi, mengatakan bahwa ini merupakan salah satu komitmen dari pemerintah daerah dan pusat untuk mendukung peningkatan pengembangan UMKM terlebih di masa pandemi seperti ini, sehingga UMKM tetap bisa bertahan di tengah menurunnya pertumbuhan ekonomi. Harapannya tentu saja ini sesuai dengan instruksi Presiden terkait reforma agraria. Setiap penduduk warga masyarakat yang memiliki bidang tanah supaya ada kepastian hukum atas haknya kepemilikan tanah tersebut. Windono, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ngawi, mengatakan bahwa dalam penerbitan sertifikat ini diprioritaskan pada pelaku UMKM. Renata Surya, Suara Ngawi. Selanjutnya ada Agustin Merdekawati, Ersal FM telah siap membawa berita 37 miliar rupiah untuk kelanjutan Pasar Kertosono. Kelanjutan proyek pembangunan Pasar Kertosono masih membutuhkan dana yang cukup besar. Berdasar review Detail Engineering Design atau DED tahun 2020, sedikitnya pembangunan lanjutan pasar yang terbakar tahun 2017 butuh anggaran 37 miliar rupiah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nganjuk Gunawan Wigdagdo mengatakan, review DED dilakukan di tahun 2020 dan urung dianggarkan karena COVID-19. Karenanya jika penganggaran dilakukan tahun depan, akan butuh penyusunan lagi dan bisa tambah lagi untuk kebutuhannya. Dan pihaknya berupaya agar kelanjutan Pasar Kertosono tidak sampai membutuhkan biaya besar. Karenanya dari total rencana anggaran sekitar 60 miliar rupiah, dipangkas hampir separuh menjadi 37 miliar rupiah. Review DED tidak hanya menghitung ulang kebutuhan anggaran kelanjutan pembangunan Pasar Kertosono, melainkan juga mereview desain fisik bangunan pasar. Dari Agustin Merdekawati, Suara Ancuk Ladang Nganjuk. Dari Nganjuk, kita beralih ke Madiun. Kiki Desilia dari Suara Madiun membawa berita Es Java Green Scott Innovation 2020. Event Pramuka Jawa Timur bertajuk East Java Green Scott Innovation 2020 resmi digelar. Gubernur sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, hadir membuka kegiatan tersebut di Hotel Singgasana Surabaya. Pembukaan event ini juga diikuti oleh 11 kuartir cabang Gerakan Pramuka, kota kabupaten di Jawa Timur, melalui sambungan virtual conference, termasuk kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Madiun. Dalam event tersebut, Kota Madiun kesempatan pertama untuk melaksanakan kegiatan East Java Green Scott Innovation 2020, yakni pada tanggal 16 hingga 18 September 2020. Kegiatan ini dimulai dengan apel seluruh anggota yang dipimpin oleh Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Madiun, Suyoto Harjowiono. Kemudian dilanjutkan dengan pembersihan area Sungai Gang Sendang, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo. Wali Kota Madiun yang juga menjabat sebagai Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Madiun Maidi, turut hadir dalam kegiatan yang berlangsung
berlangsung pada 16 September tersebut. Wali Kota berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kepedulian anggota Gerakan Pramuka, baik terhadap sesama maupun kelestarian lingkungan sekitar. Tak hanya membersihkan sungai, para anggota Gerakan Pramuka Kota Madiun sebelumnya telah melaksanakan renovasi 9 rumah warga. Mereka juga melaksanakan pengecatan rumah, pembangunan gapura, dan penanaman pohon, serta membagikan 100 bak sampah dan gerobak sampah untuk meningkatkan kebersihan lingkungan dan membagikan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, upacara penutupan kegiatan East Java Green Scout Innovation 2020 berlangsung di Bumi Perkemahan Ngrowo Bening PDAM Kota Madiun Kamis 17 September 2020. Wakil Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur, AR Purmadi yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi kinerja Kuarcap Kota Madiun. Purmadi juga memberikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kota Madiun karena telah mendukung kesuksesan acara yang baru pertama kali digelar ini. Purmadi pun berharap Gerakan Pramuka di Kota Madiun bisa semakin maju, memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat di sekitarnya, serta menjadi role model bagi Gerakan Pramuka di wilayahnya. Kita bergeser ke Kota Probolinggo. Stebi Julionathan dari Suara Kota Probolinggo yang sudah siap melaporkan tanam sayur di kawasan pelabuhan. Tanam sayur di kawasan pelabuhan, siapa takut lahan pertanian di Kota Probolinggo semakin menyempit seiring dengan kebutuhan di luar pertanian seperti perumahan dan industri. Tetapi keterbatasan lahan masih bisa disiasati jika ingin bercocok tanam. Hal itu terlihat dengan geliat bertanam sayur mayur di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai atau PPP Kota Probolinggo. Lahan kosong di halaman kantor UPT P3 Mayangan pun dimanfaatkan untuk bertanam aneka sayur dengan media sistem hidroponik. Berbagai jenis sayur yang ditanam diantaranya sawi, selada putih, dan kubis. Kepala UPT P3 Mayangan Siswanto menjelaskan, hal ini merupakan wujud konkret Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur melalui UPT P3 Mayangan untuk mewujudkan ketahanan pangan selama pandemi COVID-19. Stebi Julionathan, Suara Kota Probolinggo. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Lumajang. Ada Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM telah siap membawa berita, opini WTP harus selaras dengan peningkatan pelayanan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Lumajang kembali mendapatkan penghargaan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah tahun 2019 dalam acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui video telekonferensi Selasa kemarin. Sunyoto, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang menjelaskan, penghargaan opini WTP diberikan kepada instansi atau pemerintah daerah yang sudah menyampaikan laporan keuangan pemerintah sesuai dengan kriteria. Menurut Sunyoto, diperolehnya penghargaan opini WTP tersebut tidak perlu disikapi dengan berlebihan. Seperti halnya yang sering disampaikan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, bahwa opini WTP bukan tujuan prestasi, tapi merupakan sebuah yang harus diperoleh dalam menyajikan sebuah laporan keuangan. Yang terpenting, opini WTP harus selaras dan sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Sahabat, demikian Buletin Jawa Timur edisi hari ini. Saya Kiki Amelia, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur selanjutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.